Hello brothers, kamu harus tahu ini jika kamu pecinta kopi. Oke, mari kita simak penjelasannya. Mana kopimu? Ini kopi saya. Sejarah kopi. Sejarah kopi berkaitan dengan penyebaran dan pengolahan tanaman kopi. Sejarah kopi mulai dicatat sejak abad ke-9 dimulai dari Ethiopia. Biji kopi asli ditanam oleh orang Ethiopia di dataran tinggi. Ketika bangsa Arab mulai memperluas perdagangannya, penyebaran biji kopi turut meluas hingga ke Afrika Utara dan ditanam secara massal di sana. Dari Afrika Utara, penyebaran biji kopi meluas ke Asia hingga pasar Eropa dan mulai dikenal sebagai salah satu minuman yang punya rasa enak dan nikmat. Tanaman kopi masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dengan adanya arus globalisasi dan kapitalisme Belanda, tanaman kopi bertransformasi menjadi sebuah budaya Indonesia dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat lokal. Budaya kopi yang ada di Indonesia memiliki pengaruh dari Eropa, terutama Italia, Cina, Melayu, dan budaya lokal, seperti Jawa dan Sumatera, baik dalam hal pengolahan maupun penyajian. Sejarah perkembangan kopi. Kopi mulai dikenal oleh suku Galia di Afrika Timur tahun 1000 SM. Memasuki tahun ke-5 Masehi, kopi sudah dikenal di pelosok Ethiopia. Kemudian tahun 700-1000, kopi dikenal pertama kali oleh bangsa Arab sebagai minuman energi. Sumber kopi pertama berada di Moha, salah satu daerah di Yaman. Kemudian pada abad ke-11 awal, Ibnu Sina menyelidiki zat kimiawi kopi. Dokumennya merupakan dokumen pertama yang diketahui membedah kopi dari ilmu kedokteran dan kesehatan. Penyebaran kopi dan kedai kopi berjalan pesat di Jazirah Arab, terutama Makkah dan Madinah pada tahun 1400. Kopi diperkenalkan di Konstantinopel oleh bangsa Turki, Kesultanan Utsmaniyah, pada tahun 1453. Kedai kopi yang pertama kali tercatat bernama Kifahan yang dibuka tahun 1475. Tahun 1600, Paus Clement VIII mempertimbangkan bahwa budaya kopi merupakan sebuah bid'ah, budaya luar yang dapat mengancam, infidel, dan karena itu berdosa bagi yang meminumnya. Namun, akhirnya ia mengizinkan jika kopi menjadi bagian alternatif dari makanan atau minuman yang halal dimakan oleh seorang Kristen. Pada tahun itu juga, kopi dibawa dari Makkah ke India oleh Baba Budan ketika pulang haji dari Makkah. Kemudian pada tahun 1616, kopi dibawa dari Muha ke Belanda. Tahun 1645, kedai kopi pertama dibuka di Venesia, Italia. Tahun 1650, kedai kopi pertama dibuka di negeri Kristen, Kristendom, tepatnya di Oxford. Tahun 1658, Belanda membuka kebun pertama di Ceylon, sekarang Sri Lanka. Memasuki tahun 1668, kedai kopi Edward Lloyd S dibuka di London. Dari kedai kopi inilah kemudian Edward membuka perusahaan asuransi paling terkemuka di dunia, Lloyd of London Insurance. Kopi mulai dikenal di Amerika Utara pada tahun 1668. Kemudian tahun 1669 kedai kopi dikenalkan di Paris oleh Duta Besar Turki kepada Raja Louis XIV. Memasuki tahun 1670, London menggemari kopi, kedai kopi dibuka di setiap sudut London. Kopi mulai diperkenalkan juga di Jerman. Di Brasil, penanaman kopi dimulai. Jenis kopi yang ditanam adalah Coffea arabica Linn. Tahun 1674, petisi perempuan menentang kopi dikeluarkan di London. Kemudian tahun 1675, minuman teh, tea house, mulai dikenalkan di Belanda. Pada tahun 1675, Raja Charles II menutup seluruh kedai kopi di London. Tuduhan utamanya adalah karena kedai kopi sebagai tempat pemufakatan makar. Kemudian tahun 1679, ahli kimia di Marseilles, Prancis, memberikan kesaksian bahwa kopi merusak dan membahayakan kesehatan. Tahun 1679, kedai kopi pertama dibuka di Hamburg, Jerman. Memasuki tahun 1688, lebih dari 800 kedai kopi dibuka di daerah Soho, Inggris, terutama oleh pelarian Kristen Calvinis dari Prancis, Huguenot. Tahun 1689, kafe khas Prancis pertama dibuka, bernama Café de Procope, walau dengan suasana krisis setelah pengumuman kopi merusak kesehatan. Tahun 1696, kedai kopi pertama bernama The King's Arms dibuka di New York.
Seorang warga negara Belanda bernama Zoar de Croon, nantinya Gubernur Jenderal Belanda, membawa beberapa benih tanaman dari Mocha ke Bogor, Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, benih ini menjadi tanaman komoditas terpenting di Hindia Belanda. Belanda kemudian membentuk pembatasan wilayah di daerah Jawa Barat khusus untuk ditanami kopi yang disebut Preangerstelsel. Kemudian tahun 1706, kopi Jawa diteliti di Amsterdam. Kopi Jawa hasil penelitian oleh Belanda diperkenalkan dan ditanam di Jardin des Plantes oleh Raja Louis XIV pada tahun 1714. Tahun 1720, kedai kopi Florian dibuka di Florence. Tahun 1723, Gabriel Duclieu membawa biji kopi dari Prancis ke Martinique. Pada tahun 1727, Francisco de Melo membawa biji kopi dari Perancis untuk ditanam di Brasil. Tahun 1730, Inggris menanam kopi di Jamaika. Kemudian tahun 1732, Johann Sebastian Bach membuat komposisi Café Cantata di Leipzig. Kopi kantata ini menggambarkan perjalanan spiritual yang juga sebagai parodi atas ketakutan orang Jerman terhadap pesatnya popularitas kopi di Jerman. Pada tahun 1777, Raja Jerman, Prusia, mengumumkan kritikan dan pelarangan terhadap kopi, dan mengumumkan bir sebagai minuman nasional Jerman Raya. Tahun 1790, kedai kopi awal khas Inggris menghilang perlahan tergantikan oleh kedai bir, tavern. Kemudian tahun 1802, kafe sebagai kata yang menunjukkan tempat mulai diperkenalkan di Inggris, sebelumnya coffee house. Kata ini berasal dari kata Perancis, eave, dan hampir seakar dengan bahasa Italia, cafe. Kafe menunjukkan sebuah tempat yang merupakan restoran dengan menu utama minuman kopi. Kopi impor dari Brasil pertama kali masuk pasar Amerika Serikat di Salem, Massachusetts, pada tahun 1809. Tahun 1820, zat kafein dalam minuman kopi ditemukan berbarengan oleh 3 peneliti berbeda, dan tentunya masing-masing peneliti itu bekerja sendiri-sendiri, yaitu Runge, Robiquet, serta Pelletier dan Cavento. Tahun 1822, prototip dari sebuah mesin kopi espresso dibuat di Perancis. Tahun 1839, kata cafetaria diperkenalkan sebagai kata hibrida, gabungan, dari Meksiko, Spanyol, dan Inggris. Tahun 1859, Michael Tonnet S. Vienna Cafe Chair nomor 14, bangku kedai kopi khusus, diperkenalkan pertama kali sebagai bangku yang cocok digunakan sambil menghirup kopi. Tahun 1869, Cafe Livrust, jamur kopi, pertama kali ditemukan di Ceylon dan tanaman kopi di Asia. Pada tahun 1873, kopi dalam kemasan secara massal diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat oleh John Arbuckle. Kemudian tahun 1882, dibentuk The New York Coffee Exchange. Pada tahun 1869, menyebar suatu penyakit yang disebabkan oleh jamur di seluruh Asia sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman kopi jenis Coffea arabica yang waktu itu banyak ditanam di Asia. Hingga pada tahun ini, orang mulai menanam bermacam-macam jenis kopi yang banyak terdapat di daerah Congo. Kopi pada abad ke-20. Tahun 1904, mesin espresso dibuat modern oleh Fernando Illy. Tahun 1906, berhasil menaikkan harga kopi setelah menciptakan harga, kurs, tetap untuk komoditas kopi. Kemudian tahun 1910, Jerman membuat kopi decaf, pengurangan zat kafein pada kopi seminimal mungkin, dan diperkenalkan ke Amerika Serikat dengan nama Decaf. Tahun 1911, pedagang kopi di Amerika Serikat membentuk Asosiasi Kopi Nasional. Tahun 1915, Pires ditemukan. Pada mulanya, dipakai sebagai lampu penerangan terutama di perusahaan kereta api sebagai penutup lampu yang tahan panas dan cuaca ataupun benturan fisik. Pires mulai diperkenalkan sebagai alat dapur, sebagai pengganti kaca. Kedai kopi menggunakan Pires sebagai gelas tahan panas. Tahun 1920, kedai kopi seketika terkenal di Amerika Serikat. Kemudian tahun 1925 Vienna Cafe Chair nomor 14 diikutkan dalam pameran L'Esprit Nouveau di Prancis oleh Le Corbusier. Sampai tahun 1933, bangku model ini diproduksi lebih dari 50 juta bangku. Tahun 1927,
mesin kopi espresso pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat. Kedai kopi pertama yang memakainya adalah Lavafoni di New York. Mesin ini didesain khusus oleh arsitek ternama Italia Gio Ponti. Tahun 1928, Federasi Kopi Kolombia dibentuk. Dari tahun 1930 hingga 1944, Brasil memusnahkan 78 juta kantong kopi untuk menstabilkan harga. Tahun 1938, Cremonesi membuat pompa piston yang dapat menyemprotkan air panas dengan kecepatan tinggi untuk menyeduh kopi. Pada tahun 1938, Nestle menemukan kopi instan di Brasil. Sampai saat ini, Nestle merupakan penghasil kopi instan terbesar di dunia. Kemudian tahun 1939 hingga 1945, pasukan Amerika Serikat membawa kopi instan dalam perang dan memperkenalkannya ke seluruh dunia. Tahun 1942, kopi menjadi barang yang disimpan secara sembunyi-sembunyi. Di Inggris pada masa itu, kopi dijatah pada jumlah tertentu. Kemudian tahun 1946, pabrik Gaggia memproduksi mesin cappuccino secara komersial untuk pertama kali. Kata cappuccino berasal dari warna jubah pendeta Capuchin, aliran Francisian 1529. Tahun 1948, Achille Gaggia menemukan mesin kopi espresso secara massal di Milan. Tahun 1952, mesin Gaggia diimpor ke Inggris. Pada tahun ini, kedai kopi setelah Perang Dunia Kedua untuk pertama kali dibuka di London pada bulan Juli. Tahun 1953, bar espresso menyebar di seluruh Soho. Kedai espresso pertama adalah Mocha di 29 Fleet Street. Namun, pada tahun 1954, pembatasan kepemilikan sejumlah komoditas seperti kopi berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa transisi Perang Dunia Kedua. Tahun 1957, Catherine Oatley mendaftar ada 200 bar kopi di London. Mulai banyak bar kopi yang memakai plastik, mulai dari peralatan dapur, makan, lantai, sampai furnitur. Kemudian tahun 1960, jumlah bar kopi tercatat bertambah 2 kali lipat dari 1.000 menjadi 2.000 di seluruh Inggris di mana London memiliki bar terbanyak, yaitu sekitar 500 buah. Tahun 1962 adalah puncak konsumsi kopi per kapita di Amerika Serikat, yaitu 3 cangkir per orang per hari. Tahun 1962, Perjanjian Internasional mengenai Perdagangan Kopi dibuat, bertujuan untuk mengontrol harga. Pada tahun 1964, popularitas bar kopi di Inggris mengalami penurunan, tergantikan oleh restoran dengan berbagai hidangan. Tahun 1970, Mocha Cafe tutup setelah dikomplain sinis oleh penulis Amerika Serikat William S. Burroughs. Tahun 1971, gerai Starbucks pertama dibuka di Seattle. Tahun 1973, Fairtrade Coffee pertama kali diimpor ke Eropa dari Guatemala. Tahun 1975, Brasil merugi karena gagal panen, harga kopi dunia meroket. Tahun 1989, Perjanjian Kopi Internasional tidak berhasil menstabilkan harga. Tercatat dalam sejarah perdagangan kopi, harga pasaran kopi turun ke tingkat yang paling rendah. Tahun 1990, beberapa kedai kopi tutup karena penataan ruang, redevelopment, di Inggris. Diperkenalkan kopi organik yang menjadi primadona di pasar kopi dunia. Tahun 1998, jumlah Starbucks mencapai 2.000 gerai di Amerika Serikat dan 5.715 gerai di seluruh dunia. Sementara di Indonesia telah dibuka lebih dari 11 gerai. Starbucks memposisikan diri sebagai kedai kopi dengan jaringan terbesar di seluruh dunia. Bro, kita sudah mengetahui sejarah kopi dan penyebarannya. Sekarang kamu sering dengar ada kopi Arabica dan Robusta. Nah, simak penjelasannya dan perbedaannya. Saat mendengar Arabica dan Robusta, apa yang ada di benak Anda? Biasanya, kita akan mendapatkan jawaban seperti ini, Arabica itu manis, Robusta itu pahit, atau Arabica itu harganya mahal, kalau Robusta lebih murah. Kedua jawaban di atas memang benar adanya. Sebenarnya, apa yang membuat Arabica dan Robusta begitu berbeda? Kali ini kita akan mengulas lebih dalam soal perbedaan kedua jenis kopi ini. Kopi Arabica. Jangan tertipu dengan namanya, Arabica adalah jenis kopi yang berasal dari dataran tinggi Ethiopia Barat. Kenapa namanya disebut Arabica?
Menurut sebuah sumber, kopi ini dinamakan Arabica karena pada abad ke-7, biji kopi ini dibawa sebuah daerah dataran rendah di Arab. Umumnya jenis kopi ini tumbuh pada ketinggian sekitar 3.000 hingga 7.000 kaki di atas permukaan laut. Daerah subtropis adalah daerah yang ideal untuk kopi Arabica, karena umumnya daerah tersebut punya tanah gembur, atau tanah vulkanik, curah hujan merata, serta sinar matahari cukup, yang membuat Arabica dapat tumbuh dengan baik. Namun, Arabica adalah jenis kopi yang tidak mudah untuk dirawat. Tanaman kopinya cukup rentan terhadap hama dan penyakit. Arabica juga merupakan jenis kopi paling populer di dunia. Menurut statistik, tahun 2017 dan 2018, produksi kopi Arabica di seluruh dunia mencapai sekitar 94,88 juta, standar 60 kg. Tahun 2019 yang lalu, produksi kopi Arabica di dunia diperkirakan akan melampaui 101 juta, standar 60 kg. Kopi Arabica rasanya seperti apa? Jika Anda pernah minum wine, maka Anda akan paham kenapa kopi ini disebut-sebut sebagai merlotnya kopi. Rasanya manis namun umumnya ringan saat diminum. Secangkir kopi Arabica bisa digambarkan aromatik dan kaya akan rasa. Ini sebabnya, jika Anda membeli kopi Arabica di kedai kopi, Anda dapat melihat karakter rasa pada kemasannya, misalnya, bunga, fruity, orange, buttery, coklat, karamel, dan lainnya. Kopi Arabica Fun Facts. Arabica memiliki kadar kafein 2 kali lebih rendah daripada Robusta. Kadar gula pada kopi Arabica 2 kali lebih tinggi dibandingkan kopi Robusta. Arabica juga memiliki acidity lebih tinggi dibandingkan Robusta. Kopi Arabica harganya lebih mahal dibandingkan kopi Robusta, dikarenakan lebih sulit merawat tanaman kopi ini hingga waktu panen. Biji kopi Arabica bentuknya oval dan ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan biji kopi Robusta. Kopi Arabica seperti apa yang menjadi favorit Anda? Kopi Robusta. Berbeda dengan Arabica, kopi Robusta berasal dari Afrika Barat dan tumbuh pada dataran yang lebih rendah dan suhu lebih tinggi. Produksi kopi Robusta menyumbang sekitar 30% dari total produksi kopi di dunia, di mana Vietnam adalah negara pengekspor terbesarnya. Dari statistik, tahun 2017 dan 2018, produksi kopi Robusta di seluruh dunia mencapai sekitar 64,89 juta, standar 60 kg. Tanaman kopi Robusta jauh lebih mudah untuk ditanam dan dirawat, bahkan dapat memberikan hasil panen yang lebih banyak dibandingkan Arabica. Rahasia ketahanan tanaman kopi Robusta juga terletak pada kandungan kafein dan asam klorogeniknya yang tinggi, yang berfungsi sebagai pestisida alami untuk melindungi diri dari serangan hama dan penyakit. Hal ini juga menjadi alasan utama mengapa dari sisi harga, Robusta jauh lebih murah dibandingkan Arabica. Robusta tidak repot dan mudah sekali ditanam dibandingkan Arabica. Arabica versus Robusta. Image source, Perfect Daily Green. Kopi Robusta rasanya seperti apa? Umumnya, Robusta sering digambarkan sebagai kopi yang pahit atau tajam dengan karakter rasa seperti kayu dan karet. Pahit atau bitter ini berasal dari kandungan kafein yang lebih tinggi pada Robusta jika dibandingkan dengan Arabica. Jika Anda hanya sekedar mencari kafein, Robusta adalah pilihan terbaik. Kopi Robusta Fun Facts. Robusta memiliki kadar kafein lebih tinggi dibandingkan Arabica. Kadar gula pada kopi Arabica jauh lebih rendah dibandingkan kopi Arabica. Robusta memiliki acidity lebih rendah dibandingkan Arabica. Kopi Robusta harganya jauh lebih murah dibandingkan kopi Arabica, dikarenakan merawat tanaman kopi ini cukup mudah. Biji kopi Robusta bentuknya bulat dan ukurannya lebih kecil dibandingkan biji kopi Arabica. Walaupun seringkali dikaitkan dengan kopi bubuk instan, kopi Robusta juga dapat dinikmati seperti layaknya menyeduh kopi Arabica menggunakan metode seduh tertentu. Jangan salah, Robusta juga ada tingkatan atau grade-nya loh. Beberapa jenis Robusta berkualitas tinggi dijual dengan harga lebih tinggi karena menghasilkan rasa yang kental, deep flavor, dan krema yang bagus untuk membuat espresso. Kopi Robusta seperti apa yang pernah Anda coba? Ada satu hal yang menarik yang kami sadur dari Perfect Daily Green. Walaupun kopi Robusta kurang populer dibandingkan Arabica, sudah mulai ada pergeseran pendapat dari pecinta kopi Robusta ini. Adalah Gabe Shohet, co-founder dari Black Sheep Coffee di London, Inggris. Beliau mendirikan kedai kopi ini bersama teman-temannya karena mereka punya visi sama, ingin secangkir kopi yang lebih strong, full-bodied, dan punya kadar kafein tinggi. Ketika sebagian besar orang mulai lebih banyak mencari kopi Arabica, Gabe Shohet dan kedai kopinya justru menyuguhkan Robusta. Gabe Shohet. Karena kecintaannya yang amat dalam terhadap kopi Robusta, dengan tekad penuh ia melakukan beragam eksperimen untuk membuktikan bahwa Robusta juga patut dipertimbangkan keistimewaannya layaknya Arabica.
Dalam perjalanannya tersebut, ia menemukan produsen specialty coffee Robusta yang pertama di dunia, Teseturaman Estate yang berada di India. Produsen kopi tersebut melakukan seluruh proses layaknya kebun kopi Arabica, memetik buah ceri kopi dengan tangan, mencucinya, dan mengeringkannya. Gabe menggambarkan hasil seduhan kopi Robusta ini memiliki profil cita rasa yang melebihi Arabica. Minuman dengan tingkat kafein tinggi ini bahkan dapat menghasilkan karakter rasa kenari dan coklat. Pada akhirnya, minum atau menyeduh kopi akan kembali ke selera pribadi. Jika sebelumnya Anda lebih menyukai kopi Arabica, tak ada salahnya pula mencoba kopi Robusta sebagai perbandingan dan menghilangkan rasa penasaran. Siapa tahu, Anda justru akan menyukainya.